Nah, kita ada di belakang panggung UFC 310. Shafkat dan Gary saja bertarung habis-habisan. Shafkat adalah pemenangnya. Apakah kamu setuju keputusan itu? Bagaimana kamu nilai pertarungannya? Ya, itu sangat ketat. Saya pikir dia hasil melakukannya. Saya rasa 2 ronde, 3 ronde itu adalah keputusan yang tepat. Wah, kuncian itu sangat dekat dengan Ian di akhir. Saya bilang, wah sekali lagi pertarungan MVP. Sangat ketat. Tapi, ayolah Charles bantu dia. Charles sedang membantunya di sudut. Saya sedang mengamatinya. Mereka memberikan sebanyak mungkin nasihat. Kamu tahu, mari kita kembali ke pertarungan ini. Maksud saya, ekspektasimu untuk itu apa saja? Dan kemudian khususnya di 2 ronde pertama itu, apakah kamu terkejut bahwa mereka sedikit ragu? Enggak, saya pikir mereka berdua pernah berlatih bersama sebelumnya. Itu berperan besar dalam hal ini. Shafkat sudah lama tidak bertarung. Jadi kembalinya setelah setahun. Pertarungan 5 ronde pertama. Jadi dia tahu rasanya. Saya pikir bagi dia, itu seperti tidak ingin terlalu keras di awal karena tidak tahu kondisi di ronde keempat dan kelima. Jadi saya tak akan merenungkan seluruh hal ini, tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin mereka berdua hanya kurang fit. Bagaimana perasaanmu dalam hal terkesan? Apakah ada momen dalam pertarungan ini di mana kamu terkesan dengan apa yang bisa dilakukan salah satu dari mereka? Ya, maksudku itu pasti pertarungan yang mengesankan dari Ian kan, karena berhasil mempertahankan banyak takedown, dia tidak terjatuh. Banyak orang berpikir dia akan masuk dan kalah telak. Mereka pikir dia akan terjatuh. Jadi, jadi tetap di latihan kan. Tapi cara dia, Shafkat punya cara masuknya dan memutuskan untuk mengatur pertarungan alih-alih langsung mencari penyelesaian. Di mana saya sedikit terkejut karena saya pikir dia akan mencari penyelesaian jauh lebih awal. Tapi saya rasa dia mengikuti strategi rencana permainan. Dan seperti yang saya katakan untuk diri saya sendiri, satu-satunya hal yang saya lihat adalah bahwa saya tidak peduli kapan itu, bagaimanapun keadaannya, saya tahu bahwa saya akan bisa mengalahkan keduanya, siapapun yang keluar sebagai pemenang. Tapi setelah menonton lagi 5 ronde dan melihatnya sekarang, saya tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang akan saya jalani. Jadi kamu akan menghadapi Shafkat. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang bagaimana penampilannya di atas kaki, karena disitulah pertarungan dimulai. Maksudku dalam hal striking, menurutmu di mana posisi kita? Saya striker lebih baik. Saya rasa saya lebih baik di mana-mana. Ya, orang-orang menyebut saya seorang grappler, tapi di pertarungan melawan Leon, saya lebih unggul dalam striking darinya. Dia harusnya menjadi striker terbaik di divisi ini. Lalu saya mendekatinya dan menghancurkannya. Di atas kaki maupun di tanah, saya memiliki 100 pukulan lebih banyak darinya. Orang bisa bilang apa saja, tapi saya rasa saya adalah striker terbaik di divisi ini. Ini tentang tempo dan tekanan juga terkait dengan penampilanmu, yang kadang-kadang membuat lawanmu terkejut. Ketika melihat pendekatan seperti Shafkat malam ini, apakah kamu berpikir, saya akan terus melanjutkan? 100%. Jadi saya ingin memberinya waktu istirahat. Dan dia beristirahat di kandang, menahannya. Mereka berpegangan. Bikin wasit bilang bergerak, bergerak, bergerak. Tidak akan ada momen seperti itu dengan saya. Saya yang akan menginjak gas. Homoseat yang cara menjatuhkannya, membiarkannya bangkit, menjatuhkannya lagi ya. Dan jika belum pernah merasakannya, kamu akan merasa seperti tenggelam. Seperti tak ada tempat pergi. Akan terasa seperti kamu terjebak di dalam pasir hisap. Dan cara yang sama Leon merasakannya dan dia patah. Akan sama saja dengan Shaka. Jadi, jelasin ya, saya tahu kamu ingin bertanding malam ini, tapi kamu mengalami infeksi yang sangat parah, sampai-sampai kamu harus dipasang pick line, dan ada beberapa hal yang kacau saat itu yang harus kamu hadapi. Sekarang setelah itu agak berlalu, kamu bisa kembali berlatih. Apakah kamu punya rencana kapan kamu ingin kembali bertanding? Bagi saya baru saja dinyatakan bisa berlatih pada hari Senin kan. Jadi, 6 minggu tidak melakukan apa-apa. Itu hanya tidak langsung menginjak gas. Saya menyesuaikan tubuh dan pikiran yang terbiasa bergerak, berlari. Dan pikiran saya bergerak, bergerak, bergerak. Ketika saya mencoba melakukannya, saya berlari 2 mil dan merasa ditabrak truk. Iya, semoga saya bisa merasakan tubuh saya setelah beberapa minggu, 2 sampai 3 minggu, dan kemudian saya akan tahu kapan siap. Bagi saya melihat Shaka, dia bilang dia mengalami beberapa cedera sebelum pertarungan ini. Jadi kita lihat kapan pihak mereka siap. Bagi saya hanya ingin sehat sampai bisa berlatih sepanjang minggu. Apakah ini menambah motivasi ekstra? Apakah itu menambah inspirasi? Atau Imain, kamu tahu hal apa yang kamu lihat dari penampilannya malam ini? Orang yang kamu tahu akan menjadi penantang berikutnya. Apa artinya itu bagimu saat kamu menunggu jadwal berikutnya? Itu bikin saya semangat. Seperti saya benar-benar siap untuk jogging sekarang. Karena ini seperti ketika kamu mendapat panggilan dari UFC beri nama. Ketika kamu bukan juara, begitu saya mendapatkan namanya, saya punya target dan saya siap seperti, ayo kita jogging 5 mil. Jadi sekarang saya menjadi juara, saya tahu siapa lawan saya berikutnya. Dan sekarang bagi saya tahu ini hanya menonton ini sekarang. Jadi saya sudah dapat idenya. Saya tahu siapa dia, ayo pergi. Belum ada tanggal atau apa-apa. Jadi pikiran saya, seperti ayo kita sehat lagi, kita kembali ke norm, ayo kembali berlatih. Bahkan Habib berlatih di Vegas dan dia bilang, ayo latihan bareng. Iya, saya bilang, oke. Biar saya ambil saja. 9 bulan pemanasan sebelum mulai latihan dengan kalian, ya
teman-teman. Ya, saya belum sampai di sana. Kamu belum sampai di sana. Ya, kami sangat senang melihatmu kembali sehat. Kami menantikan kembalinya kamu. Dan kita tahu siapa yang akan kamu hadapi pertandingan awal. Kami akan melihatnya malam ini terlambat, tapi kami menantikannya. Terima kasih banyak. Terima kasih.